Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai guys, welcome back to my channel, Jose Official Channel. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai perilaku orang-orang yang menggambarkan dirinya sewaktu di dunia sebagai calon penghuni surga. Ini mengingatkan diri saya sendiri terus terang, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Baik guys, langsung saja kita lihat ya. Jadi surga merupakan salah satu tempat yang dalam gambaran Al-Quran itu sebagai tempat yang sangat indah dan mempesona tentunya, yang di dalamnya itu terdapat semua kemewahan. Gak ada itu yang namanya disaingi oleh dunia ya. Dan tentunya kesenangan yang sangat tiada tara. Nah, seperti apa dalil-dalilnya mengenai gambaran surga itu? Saya akan bacakan. Dalil yang pertama adalah Quran surat Sajdah ayat 17. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Artinya adalah tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalil yang kedua adalah dalam Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Izinkan saya untuk membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa atu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Yang artinya adalah, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Kemudian kita langsung saja guys, 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Kira-kira siapa mereka? Jadi menurut kitab Raunaqul Majalis ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yang pertama adalah ta'lil Qur'ani. Nah, ta'lil Qur'ani ini adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran tiap hari dan mengamalkannya ya. Jadi Abu Mamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang lain adalah hadis Tirmizi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim. Satu huruf akan tetapi alif adalah satu huruf ya. Lam satu huruf dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian golongan manusia yang kedua, di mana perilakunya dalam dunia dia mencerminkan ahli surga, adalah wahawizul lisan. Wahawizul lisan adalah orang yang memelihara lisan dan mulutnya. Nah, ini penting banget guys. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbicara dengan perkataan-perkataan saja,
jangan berdusta atau membicarakan orang lain. Nah, dalilnya adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Saya akan bacakan Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian dilanjut juga dengan Al-Ahzab ayat 71 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu wa qad faza fawzan 'azima. Artinya adalah, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Kemudian ada hadis juga riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka akan kuberikan surga kepadanya. Ya, maka kuberikan kepadanya jaminan surga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang dimaksud dengan dua janggut adalah mulut, yang dimaksud dengan di antara dua kaki adalah kemaluan. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dibenci Allah, yang dia tidak merenungi akibatnya, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian golongan orang yang ketiga semasa hidupnya di dunia mencerminkan ahli surga adalah wa muta'ilmul ji'an. Jadi wa muta'ilmul ji'an ini artinya adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Nah ini guys, penting banget ya, bahwa memberi makan orang yang lapar itu akan mendapatkan banyak pahala. Selain itu adalah memiliki perbuatan yang mulia, sangat banyak pahalanya, dan bahkan ini merupakan perbuatan yang akan mendapatkan balasan berupa surga di akhirat kelak. Nah, dalilnya juga banyak. Ada hadis riwayat Tabrani. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya jika aku melihatmu, maka jiwaku akan tenang dan hatiku merasa senang. Beritahukanlah wahai Rasulullah tentang segala sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang diciptakan dari air. Saya berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu jika aku kerjakan, maka aku akan masuk surga. Maka Rasulullah menjawab, berikanlah makan kepada orang miskin, tebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah pada waktu malam pada saat manusia sedang tidur. Maka kamu akan masuk ke surga dengan selamat. Hadis riwayat Tabrani. Dan dalil lainnya adalah hadis riwayat Tabrani juga memperkuat hadis sebelumnya, bahwa sekali lagi ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga dapat dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luarnya. Ya, Abu Malik Al-Asy'ari bertanya, untuk siapa kamar itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk orang yang berbicara dengan perkataan yang bagus, orang yang memberi makan orang miskin, dan orang yang bangun malam ketika manusia sedang tertidur. Kemudian ada juga hadis riwayat Tirmizi. Nah guys, yang keempat, ini adalah golongan manusia yang keempat, yang terakhir, yang menunjukkan pada saat di dunia dia menunjukkan bahwa dia memiliki perilaku sebagai calon ahli surga, yaitu wasoimin fi syahri Ramadan. Apa artinya? Bahwa orang yang senantiasa dan tidak pernah meninggalkan yang namanya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa setiap orang mukmin diwajibkan untuk berpuasa dengan tujuan bertakwa kepada Allah. Kemudian hadisnya juga dari Bukhari dan Muslim, ini sahih. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Aryan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Nah, tidak boleh seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan juga bahwa di mana orang-orang berpuasa, mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, guys,
itulah tadi 4 golongan orang-orang yang memiliki perilaku sewaktu di dunia mencerminkan sebagai ahli surga. Nah, dalil yang lain juga ada bahwa dari hadis riwayat Abu Dawud, demi diri Muhammad di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi atau kasturi. Ya, kemudian barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang terakhir adalah hadis dari Bukhari dan Muslim juga, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan semua setan dibelenggu. Ya, jadi bulan Ramadan ini sangat mulia. Jadi kalau semua orang Islam tahu bahwa Ramadan ini sangat banyak sekali kebaikan di dalamnya, maka kita semua berharap bahwa setiap bulan adalah bulan Ramadan. Oke guys, mari kita berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, dan kita selalu menularkan kebaikan kepada orang lain sehingga kita dirindukan surga. Nah guys, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada salahnya dari saya sendiri, kalau ada salah ucap, salah bacaan dalam saya membacakan surat-surat tadi, mohon dimaafkan. Dan kalau ada benarnya, semata-mata dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.